Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel KSPM Ninja. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang jenis efek yang diperdagangkan di bursa efek. Nah, sebelum ke video pembahasannya, jangan lupa untuk terus follow akun sosmed kami, serta like, comment, share, serta subscribe channel ini untuk pengembangan channel ini ke depannya. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita langsung simak video pembahasannya. Jenis efek yang diperdagangkan di bursa efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Pasal 1 Angka 5, efek adalah surat berharga, yaitu pengakuan hutang, surat berharga subkomersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Apa saja efek yang diperdagangkan di pasar modal? Nah, kali ini kami akan mengangkat 4 jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal. Yang pertama yaitu saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana, yang keempat yaitu derivatif. Nah, saham. Apa itu saham? Pasti semua sudah tidak asing lagi dengan kata saham. Saham adalah bukti atau surat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang dinilai sesuai besaran modal saham yang diinvestasikan dalam perusahaan tersebut dengan timbal jasa berupa dividen. Jadi, apabila kita membeli saham suatu perusahaan, artinya kita memiliki perusahaan tersebut sebesar nominal saham yang kita investasikan. Nah, lantas keuntungannya apa? Yaitu berupa dividen. Apa itu dividen? Dividen merupakan pembagian hasil atas laba yang dicapai perusahaan kepada investor atau pemegang saham. Nah, sebelum pembagian dividen ini biasanya manajemen perusahaan akan melakukan rapat umum pemegang saham atau yang dikenal dengan RUPS. Nah, disitulah manajemen bersama para pemegang saham itu menentukan berapa besaran saham yang akan diberikan kepada masing-masing investor. Selanjutnya yaitu obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antar perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Nah, obligasi ini biasanya sering disebut juga sebagai surat hutang. Nah, perusahaan emiten yang menerbitkan obligasi tersebut tentunya dengan tingkat suku bunga tertentu, dan investor akan membeli obligasi tersebut sebagai pemberi dana, dan emiten berkewajiban untuk membayar bunga secara berkala kepada investor. Kemudian reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan atau modal bagi sekumpulan investor atau masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli penyertaan reksadana. Nah, dana ini dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi di sini adalah orang yang berprofesional di bidangnya. Nah, reksadana ini ada beberapa jenis. Ada reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, atau reksadana obligasi, reksadana campuran, ada juga reksadana pasar uang. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu derivatif. Apa itu derivatif? Nah, derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Nah, aset lain ini disebut underlying asset atau aset turunan. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama atau efek pokok, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Nah, kegunaan utama dari derivatif ini adalah untuk mengalihkan risiko ataupun mengambil suatu risiko tergantung apa posisinya, apakah sebagai pelindung nilai atau sebagai spekulator. Nah, bila ada ketidakpuasan atau kekurangan serta kesalahan dalam pemaparan materi ini. Dan terima kasih telah menonton video pembahasan ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Saya Kere dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.